Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para pimpinan pondok pesantren, para muallim, para ulama yang hadir pada pertemuan ini, juga kepada guru-guru di pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda ini, juga kepada istri saya yang cukup repot juga untuk acara ini, juga kepada rekan-rekan yang sudah paripurna tugas PKL yang hari ini akan kita serahkan syahadahnya. Sebenarnya syahadahnya ini secara simbolik sudah diserahkan pada acara wisuda yang lalu, tapi itu hanya secara simbolik. Masih kita tunggu lagi satu tahapan bagaimana mereka menyelesaikan PKL dengan baik. Makanya kita buat acara ini sebenarnya tidak formal. Kita sudah lihat semalam di mana enaknya. Kebetulan hampir tiap sore saya sama istri di sini. Beberapa hari ini juga anak-anak kami mandi sungai terus di sini. Jadi kan suara sama istri kayaknya enak di sini. Nah, dan mungkin belum pernah ada pertemuan di tempat kayak gini dalam urusan Robito ataupun syu'bah ulama, belum ya? Nah, syu'bah ulama biasa di markas-markas ya. Jadi bersyukur hari ini kita dalam pertemuan ini sebenarnya kita tinggal menyerahkan sertifikat, dan karena acaranya tidak formal kita buat acara makan siang, ada juga beberapa kawan yang kita undang. Dan terlebih dahulu saya mohon maaf, mungkin tempat yang kita sediakan ini kurang layak, tidak sepatutnya mungkin ulama-ulama yang biasa tempat yang baik. Hari ini kita buat agak santai. Saya mohon maaf bila tidak pada tempatnya. Dan tempat ini baru kita bebasin dan agak jauh. Tadi ada yang tanya saya WC kemana? Kalau ada yang WC saya umumkan sekarang di gedung itu ada WC. Jangan ditahan-tahan. Nanti nunggu orang sunyi mau ke sungai lama. Di gedung itu ada WC, silahkan kalau ada yang perlu mau satu mau dua. Dan dalam pertemuan ini sebenarnya inilah tahapan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh peserta PKL. Ada yang sudah bolak-balik bertanya. Dalam perjalanan kami imtihan kemarin saya jumpa beberapa peserta PKL, si tanya aja, Ustaz kapan pulang? Ustaz kapan pulang? Masya Allah. Apakah itu karena gairah pengen pulangnya, atau mungkin karena ingin menyusun strategi gimana supaya bisa membuat dalam waktu yang singkat bisa memberi manfaat kepada pondok tersebut, saya nggak tahu. Tapi yang jelas semua pada belum ada yang datang sama saya, Ustaz boleh nggak saya tambah masa PKL saya, itu belum ada. Tapi memang mungkin semoga gairah untuk pulang ini adalah untuk mendedikasikan dirinya kepada Al-Quran. Ada ya? Tapi belum bilang sama saya itu. Ustaz Herman saya percaya. Jadi walaupun ada tidak ada, yang jelas pada hari ini kita semua akan akhirkan, karena kita akan mengurus angkatan kedua. Saya diminta untuk berpesan kepada kawan-kawan yang paripurna tugas PKL-nya. Sebenarnya saya rasa ini berat bagi saya. Dan saya rasa perlu juga, kalau boleh saya memohon kepada asatidzah, guru-guru yang lain juga memberikan pesan, karena ini merupakan pesan terakhir dalam program ini. Dan makanya kita buat tema, saya pun lupa temanya, menuju, sebenarnya menaja ya Ustaz Bukhari. Mungkin yang buat spanduk rasa salah nih Ustaz ini, padahal saya udah cari kata itu susah, berapa sinonim saya cari di Google.
Menaja langkah menjadi khadimul Quran sepanjang hayat. Menaja itu artinya memulai langkah menjadi khadimul Quran sepanjang hayat. Setelah yang kalian alami bertahun-tahun di pondoknya masing-masing, saya tengok sebagian pondok-pondok kita, walaupun di sini keadaannya susah, ada pondok-pondok kalian itu yang lebih susah lagi. Ada yang satu kamar padat, ada yang air selalu nggak ada. Belum lagi cerita waktu gatal-gatalan dulu kan, kulitnya gatal-gatalan semua, jarang mandi, sempat sempit. Bertahun-tahun kalian sudah mengalami penderitaan untuk ilmu itu, kemudian ditambah lagi karantina yang 6 bulan itu, saya rasa cukup membuat menguras energi. Sudah 6 bulan dipaksa pula lagi dikirim ke tempat yang sebagian tempat itu kita belum tahu. Mungkin yang dalam perjalanan, apalagi yang ke Sipiro semalam. Sampai nangis-nangis yang mau dikirim ke Spiro. Karena apa? Dia membayangi yang kita hujan-hujanan itu. Tapi ternyata setelah kita lihat tempat yang di sana, alhamdulillah, saya pun pengen di sana, Pak. Masya Allah. Jadi apapun yang kalian jumpai selama di PKL itu semua pelajaran besar yang memang nggak bisa kalian dapat dan nggak bisa kalian rencanakan. Yakinlah semua itu memang sudah disiapkan Allah untuk membentuk kalian. Mungkin kalian akan cerita, cuma di sana, di sana santai, saya tidur saja. Ya itu juga. Di sini saya nih berat kali, semua saya. Kalau di sini saya, ya di sini santrinya pun nggak ada. Jadi semua keadaan itu semua pelajaran dan nggak akan bisa kalian ulang. Jadi sekarang ini setelah kita menyelesaikan tahap-tahap belajar kita sampai keluar dari karantina, ini bukan hari istirahat. Ini bukan hari untuk tidur-tidur. Kalian jangan pikir mau pulang mau tidur. Saya pernah bilang, dari hari pertama kalian masuk kepada tahapan penghafal Quran itu tidak ada istirahat. Seorang Al-Quran itu tidak ada istirahat. Penghafal Quran itu tidak ada istirahat. Apalagi nanti yang wanita, yang wanita luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah punya suami, punya anak, itu luar biasa untuk menjaga Quran. Luar biasa kalau bisa jaga Quran dalam keadaan itu. Jadi hari ini adalah lebih ringan dari esok. Jadi jangan berpikir yang PKL ini selesai dah, alhamdulillah, terima syahadah, gantung sana semua. Enggak. Justru inilah hari penentuan, memulai langkah kita untuk menyiapkan diri kita menjadi khadimul Quran, untuk siap melayani Quran. Karena orang yang belajar Quran itu tinggi, besar nilainya. Seorang yang keluar dari rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia di jalan Allah sampai dia pulang. Satu hari Rasulullah SAW sedang ta'lim di masjid, datang satu orang di depan pintu masjid, turun dari kudanya. Ketika sampai di depan masjid, turun dari kudanya, ternyata dia jatuh dan meninggal, wafat di depan pintu masjid itu. Rasulullah bilang rahimahullah. Dia datang kemari untuk menuntut ilmu, karena bukan jam sholat waktu itu. Datang untuk menuntut ilmu, dan dia dalam keadaan lapar, kata Rasulullah SAW. Sahabat bilang, ya kalau yang menuntut ilmu kita tahulah ini majlis ta'lim. Tapi dari mana Rasulullah tahu dia lapar? Kata Rasulullah SAW, aku melihat bidadari berebut-rebut menyuapkan makanan ke mulutnya. Itu orang yang mau belajar karena kelaparan. Kalau seorang santri yang mau belajar menahankan laparnya untuk belajar, bagaimana sebenarnya sikap seorang guru yang mengajar? Karena nggak akan jadi orang belajar kalau nggak ada yang mengajar. Maka kalian ini sudah disiapkan menjadi ahlul Quran, menjadi pengajar Quran, menjadi khadim Quran mulai hari ini. Harus siapkan diri kalian dalam semua keadaan. Baik lapar, ngantuk, sakit, demam, siapkan diri kalian untuk berkhidmat pada Quran. Pengalaman saya sendiri di Pakistan, saya simak sabak. Beberapa kali saya simak sabak, habis subuh sabak kan, saya dapat di guru saya sambil gemetar-gemetar.
Saya baca sabak dia. Jadi saya pulang, ya, saya berhenti. Tapi dia baca, palo. Oh, ambil geleng-geleng sekitar. Palo. Baca, teruskan. Ternyata beliau demam pun tetap jaga kelas. Ini betul-betul khadimul Quran. Itu cerita dia mengajar, cerita dia belajar dulu katanya. Waktu saya belajar dulu, kami dipukul kalau nggak lancar itu dipukul pakai wire. Tahu wire, kabel itu disatukan, diikat, dipukul. Ini habis nih kaki saya, kena pukul sama Ustaz, darah. Saya lari pulang ke rumah, kata guru saya itu. Sampai rumah, ayah saya tanya, ini saya action aja lah sambil kumis, mungkin sambil linting kumis sayanya, kan ada apa pula. Dia bilang ditunjukkan ini, Ustaz pukul. Kalau orang tua kita sekarang, Ustaz. Besok udah datang Koramil dari Kapolres, semua datang. Tapi inilah ayah zaman dulu, ayah yang anaknya menjadi khadimul Quran begitu rela dan ikhlasnya. Apa dia bilang? Balik. Daging kalian memang udah kami kasih untuk Ustaz. Tulang aja sama kami nanti. Dia nggak ada tempat mau lari. Ada tempat mau lari, balik. Guru saya cerita, alhamdulillah sejak saya selesai Quran, saya sering pura-pura nangis nih. 30 tahun saya nggak pernah buka Quran. 30 tahun sudah saya tidak pernah buka mushaf. Begitu hebatnya mereka. Kita yang udah bolak-balik di karantina, datang Ustaz setor 1 juz, 3 juz, 5 juz, 6 juz, sampai sekarang perlu buka Quran nggak? Masih jauh kita dari itu. Jadi saya kasih tahu, ini kita masih jauh, belum ada apa-apanya. Itu sertifikat itu hanya sekedar kertas. Jangan kalian merasa puas, belum ada apa-apanya. Baik dari segi hafalan saja, belum dari pemahaman, belum dari pengamalan Quran, belum dari tadabbur Quran, masih dari segi hafalan saja belum ada apa-apanya sama guru saya. Saya pun entah kapan sampai tahap itu. Mungkin karena nggak pakai wire dulu nggak jadi. Maka kalau ada yang mau coba boleh bilang sama saya, Ustaz, saya belajar di sini, siapkan wire Ustaz, biar bisa 30 tahun nggak buka Quran. Nah begitu. Jadi hari ini sebenarnya bukan hari terakhir, tapi inilah the first step for you all. Langkah pertama bagi kalian semua untuk melayakkan diri kita dianggap oleh Allah sebagai ahlul Quran. Jangan nanti semua orang bilang kita ahlul Quran, semua orang anggap kita ini anak yang udah siap karantina, sudah dapat syahadah, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala anggap kita orang lain. Allah pandang kita sebagai ahli Android. Allah anggap kita sebagai orang lalai. Jadi mulai hari ini, sebenarnya hari terberat bagi kalian hari ini, dan besok akan lebih berat lagi. Kenapa? Kalau selama ini kalian dijaga, ditengok, diawasi oleh ustaz-ustaz, sekarang kalian harus mengawasi diri kalian sendiri dengan Quran. Dan jangan sampai Quran itu lepas dari kita. Jangan sampai Quran yang minta cerai dari kita. Jadi persiapkanlah diri jadi khadim Quran, bersahabat dengan Quran, melayani Quran. Melayani Quran, ajarkan Quran. Kalau belajar Quran dan begitu hebat nilainya di sisi Allah, maka tidak akan jadi orang belajar Quran kalau tidak ada yang mengajar. Maaf nih, sekarang banyak rumah tahfiz dibuka, banyak pondok-pondok tahfiz dibuka, tapi dari segala segi kita lihat mereka hanya punya semangat saja. Yang orang kaya semangat, yang ini semangat, tapi tidak ada kepakaran, tidak ada keahlian, tidak ada standar di sana. Berapa banyak orang yang hafalannya dari mana-mana sudah wisuda. Maka kita pun nggak mungkin wisuda, jangan wisuda. Ya?
Hari ini, kemarin kita ada wisuda, jangan hari ini wisuda. Sudah wisuda, wisuda. Wisuda. Tidak, hari ini menjadi langkah pertama kita menjadi Al-Quran. Sampai kita mau mati dianggap Allah sebagai Al-Quran. Hari inilah kalian mulai mempersiapkan Quran yang kalian hafal itu untuk bisa dibawa ke dalam kubur. Dan jangan kalian rasa itu masih lama. Enggak, itu dekat. Nah, tengok berapa ustaz-ustaz kita sudah mendahului. Nah, Ustaz Habib, umurnya berapa kemarin Ustaz? 45. Sama pula sama saya. Ustaz Soleh kemarin di Hafiz Quran, alumni Thailand. Hampir setiap tahun beliau imam di Malaysia dulu. 45 juga. 44. Ada yang 45? 45 udah harus siap-siap. Ustaz-ustaz kayaknya agak cepat. Tapi kita harus ikhlas. Walaupun saya ikhlas. Saya duluan, kalian belakangan, saya nggak ikhlas. Kalau kalian duluan, saya belakangan, nggak ikhlas. Tapi kita mesti siap memang. Gitu juga anggota PKL ini, jangan rasa hidup itu masih lama, enggak. Kita mau jadi ahli Quran, mau dianggap Allah, kalaupun mati sekarang, mati jadi ahli Quran. Nah, berpegang pada Quran, karena Quran ini membela, memuliakan manusia, menyelesaikan masalah manusia dunia akhirat. Kalau masalah di akhirat pun bisa selesai dengan Quran, kenapa masalah dunia nggak bisa selesai dengan Quran? Pasti bisa. Cuma hal ini kita nggak yakin. Kadang-kadang saya kecewa melihat Al-Quran, mau ngajar cari mana gaji besar. Beda 50.000 sana, pergi sana. Nah, kira-kiranya kayaknya lebih 50.000 di sini. Sini aja lah aja. Semangat kalian harusnya jangan itu. Di mana hajat yang lebih besar kira-kira kalian bisa meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, mencurahkan ide kalian ke tempat yang lebih bermanfaat, di sana ambil. Ini saya bersyukur ada Rabithah ini. Memang niat saya dulu ketika saya buka ini, alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Mawadani baru berjalan sekitar 16 tahun. Jadi saya rasa dulu kecil kali lah yang saya urus ini. Saya mau lebih besar, di mana spesial lebih bermanfaat pada pondok yang lain, santri yang lain. Dan mungkin jawabannya ada di Rabithah ini. Sehingga kemarin kami sempat di Tangerang, ya sedikit banyak masuk juga manfaat kita di Tangerang, di Jambi, di apa. Mungkin melalui ini Allah Subhanahu Wa Taala mau menggunakan kita. Maka kita pun semua bergabung ke Rabithah. Manfaatkan ilmu kita itu walaupun sedikit. Bahkan yang lebih banyak saya dapat apa? Di dalam Rabithah ini banyak sekali belajar. Tiap masuk datang ke pondok baru walaupun kita ke sana untuk imtihan, rasanya awak yang teruji. Oh, di sini kelebihannya di sini. Sampai Sipiro pun kelebihannya luar biasa. Lebih luas, lebih dingin, lebih berangin. Pak Yunus. Lebih banyak minum kopi, banyak kelebihan. Dan kelebihan-kelebihan lain yang nggak bisa saya ceritakan. Dan setiap pondok saya rasa punya kelebihan luar biasa. Dan kekurangan-kekurangan yang kita lihat pun itu pun sebenarnya kelebihan yang Allah tunjukkan pada kita supaya kita mampu menghindarinya. Jadi pesan saya kepada PKL ini, hari ini kalian harus siap menjaga Quran dan berkhidmat pada Quran. Jangan tanya satu hal yang saya tidak pernah saya tanya. Saya pun mengajar juga dulu, bukan ujuk-ujuk buka pondok. Saya mengajar. Satu hal yang nggak pernah saya tanya dulu, saya dikasih berapa tiap bulan? Nggak pernah. Saya tahu ngajar saja. Dan sampai sekarang saya nggak dikasih di sini. Nggak dikasih. Dan saya nggak pernah tanya berapa dapat. Yang penting saya bisa ngajar sudah. Ngajar sudah. Dan kita mau belajar apa? Menyelesaikan masalah dengan Quran, itu yang penting. Jangan syahadah Quran digantung, tapi kita menyelesaikan masalah jumpa wali kota. Syahadah Quran sudah digantung, syahadah Quran ditandatangani, yang ditandatangani bukan kaleng-kaleng. Ustaz Abdi, Ustaz Masuk, Ustaz Abdul Razak. Siapa lagi? Syahadah siapa lagi? Ya, ini kan datang Ustaz Yusuf ikut tandatangani. Ustaz Bukhari ikut tandatangani. Oke ya? Syahadah digantung, tapi cari punya masalah, datang kepada makhluk. Selesaikan masalah kita dengan Quran. Kalau kalian rasa hidup kalian belum tenang, teruskan dengan Quran. Baca Quran, berarti kalian kurang berinteraksi dengan Quran, kurang bersahabat dengan Quran, kurang bagi waktu dengan Quran. Apalagi kalau sudah mengajar, sudah buka pondok. Apa yang saya rasakan, saya hampir tidak punya waktu untuk mengulang. Jadi terpaksa cari waktu malam. Diusahakan malam itu diisi, bisa baca berjus-jus. Target saya sebenarnya yang menjadi inspirasi saya satu, ketika Utsman mampu membaca 30 juz dalam satu rakaat. Ini kira-kira kapan?
Ini yang PKL ini saya harap punya cita-cita gini. Kapan kalian mau bisa baca 30 juz dalam satu rakaat seperti Utsman? Targetkan. Nah, mumpung belum punya suami, punya istri, belum punya pasangan hidup, belum punya kesibukan, sekarang bisa dimulai. Nah, itu baru Al-Quran. Kata Utsman apa? Kalau hati kalian bersih, kalau hati kita bersih, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dengan Quran. Sama kayak kita buka HP hari ini, nggak terasa setengah jam. Ya, geser lagi, saya 1 jam, 2 jam habis di situ. Begitulah Utsman dengan Quran. Bahkan lebih hebat Utsman dengan Quran dibanding hebatnya kita dengan HP. Hatinya selalu dengan Quran. Maka kita pun begitu. Karena mengajar Quran itu menanam saham. Satu huruf yang kita ajarkan, apalagi kalau mengajar Iqra, jangan kalian tolak. Kalau bisa kita pegang itu yang Iqra. Mulai Fatihah kita ajarkan santri kita. Karena itu asasnya. Dia baca Fatihah sama kita dengan benar, 30 juz dia baca, dia hafal benar, itu asasnya dari kita. Nanti semua mengalir kreditnya ke kita. Kadang-kadang kita nih, anak PKL suruh bilang Iqra. Ada juga saya dengar gitu. Ya siapa aja jadi silakan. Bahkan harusnya Iqra itu lebih bersyukur. Dia lagi kosong. Kita yang membentuk dia. Jangan kalian sepele, jangan kalau mentang-mentang nanti udah ada syahadah dari PPD STK ini, masa awak suruh ngajar Iqra, Pak? Kan di situ besarnya. Bahkan kami di Mustafawiyah dulu, kalau zaman-zaman dulu untuk ngajar kelas 1 itu Jurmiyah atau kitab-kitab yang dasar itu, memang masyaih-masyaihnya, tuan-tuan guru yang besar. Jangan kita merasa kecil dengan itu, enggak. Quran ini tidak ada yang kecil. Bahkan kita meraup sebesar-besar manfaat dengan Quran ini. Jadi tetap berpegang pada Quran. Ada apa masalah? Baca Quran. Ada apa masalah? Pelajari Quran. Amalkan Quran. Jangan cari penyelesaian masalah di tempat lain. Apalagi kalau sudah bergelar guru Quran, pimpinan pondok Quran. Tapi datangnya ke makhluk terus. Qurannya ditaruh mana? Baca Quran terus. Ada masalah? Baca Quran sampai masalah selesai. Enggak ada beras, Pak. Baca Quran sampai datang beras. Apa lagi? Nggak ada istri, baca Quran sampai datang istri. Nanti datang. Jangan di-searching di Google. Jangan. Datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadikan diri kita ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, mengajar Quran, membaca Quran, mempelajari Quran, pahami, berikan waktu. Niat untuk belajar terus. Belajar ini nggak ada batasnya. Sampai kapanpun harus terus belajar. Pahami Quran itu sedalam-dalam kita memahami Quran, masih lebih dalam lagi yang belum kita paham. Jadi nggak ada siapnya memang. Dan syukurlah, bersyukur kita diperkenalkan Allah, dimudahkan Allah kepada Quran ini. Dan satu lagi, sebenarnya dengan menghafal Quran ini, sebagaimana dijanjikan dalam hadis, bahwa kita akan menyematkan mahkota pada orang tua kita pada hari kiamat, yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari kalau ada di rumah kamu di dunia ini. Jadi mahkota yang sudah kalian siapkan ini, kalian jaga. Jangan tahun depan mahkotanya macam mana ya, agak rontok-rontok Pak warnanya mahkotanya, tidak. Bahkan sampai masuk dalam kubur mau 30 juz mahkota itu mau bercahaya dan terang, dipelihara dia, ya, sampai kita sematkan kepala orang tua kita nanti. Dan kita akan baca sampai di hadapan Allah, naik tingkat demi tingkat surga dengan Quran itu. Nah gitu. Maka kita siapkan. Jangan merasa kecil dengan menjadi guru Quran, tidak. Dan jangan nilai Quran itu dengan dunia. Dedikasikan diri kita sepenuh waktu, sepenuh pikiran, sepenuh hati. Lihat nanti bagaimana barokah yang Allah SWT berikan dalam diri kita. Kalau masalah kita belum selesai, gelisah kita belum hilang, berarti masih belum dekat dengan Quran. Jangan cari di tempat lain, sayang. Siapkan diri kita, dedikasikan diri kita, ajari, ajar. Di mana saja ada yang perlu pada kita, silahkan. Siap untuk Quran, siap. Nah, saya siap, kita siap. Ini yang jalan Rabito ini semua yang siap. Semua siap jalan. Yang mengajar begitu, siap mengajar. Kalau enggak, berapa guru ada saya lihat di beberapa tempat juga, ya gitu. Mereka cari peluang untuk lari aja.
Jadi masuk kelas lambat-lambat, dalam kelas masih main HP. Itu santri yang mulai baca dia ngantuk tidur. Bangun nanti masya Allah, masya Allah. Mudirnya keluar, dia udah di jalan. Ini jangan mau kayak kita tidak mau melihat kayak gini. Kita mesti urus. Kalau punya murid tuh kita urus keperluannya, urus semuanya. Kita dedikasikan diri kita siang malam untuk mereka, karena mereka menjadi orang-orang besar, orang-orang yang menjadi ahli Quran juga. Jadi mewariskan. Targetnya apa? Nanti kalian masuk kubur, kredit terus mengalir dalam kubur. Kredit terus mengalir dalam catatan amal kalian. Murid-murid yang sekarang menghafal Quran, mempunyai murid, semua murid-muridnya itu baca, tiap murid mendapatkan pahala, mengalir ke gurunya, gurunya sudah berbaring santai dan damai di dalam kubur. Dunia ini nggak lama, nggak usah kejar-kejar kali dunia ini. Begitu juga dedikasikan diri kita dalam perjuangan. Apakah perjuangan itu di taklim, apakah di dakwah, mari sama-sama kita. Untuk itu kita harus punya tekad bahwa kita ini ahlul Quran. Kita ini ahlul Quran, mau menjadi orang Quran, orang-orang istimewa Allah dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ahlul Quran, nggak sembarangan. Ketika Allah bukan memilih ini, Allah baru memberi kita peluang. Selama kita hidup ini belum pilihan, masih peluang. Yang peluang itu harus kita jaga betul-betul supaya menjadi pilihan Allah kepada kita. Bisa saja Allah memisahkan kita, karena Quran itu juga, dengan Quran itu Allah meninggikan seseorang, dan dengan Quran itu juga Allah merendahkan seseorang. Itu bersiaplah mulai hari ini, apapun yang kalian dapat di PKL, apapun yang kalian terima selama PKL itu saya yakin satu saat nanti akan jadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah terulang. Lebih lagi kami di sini semua pengurus, saya mewakili, kami minta maaf, mungkin banyak yang hak-hak kalian yang kurang bisa kami menunaikannya, baik dari hari pertama kita bertemu di PKL sampai pada tahap hari ini. Pesan kami juga, sebagaimana hari ini kalian diuruskan oleh Rabithah ini, bersiaplah kalian juga untuk menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan estafet Rabithah ini. Tetaplah tergabung ke Rabithah supaya kita bisa mengurus dan memperbaiki pelajaran pendidikan Quran di seluruh daerah, seluruh dunia bahkan. Kita mau juga Rabithah ini nanti go internasional. Itu tadi masih di Tangerang. Mungkin nanti di Trinidad Tobago juga ada. Di Thailand, di apa? Mana lagi? Teluk Muko. Jadi untuk itu kita bersama Rabithah ini, mari kita teruskan sama-sama. Kalian juga mungkin di akan datang kami perlu tenaga kalian, perlu perkhidmatan dari kalian. Dimohon supaya kita pun sama-sama perhatikan, karena kita telah diuruskan dan dibesarkan, dimudahkan oleh Rabithah, maka Rabithah ini sama-samalah kita pelihara dan kita jadikan sarana untuk kita berbuat lebih kepada perkhidmatan kita untuk Al-Quran.